Pada tanggal 23 Desember 2020, tepatnya pada hari Rabu, kita berwisata ke Keraton Yogyakarta. Dan inilah koleksi foto-foto kita selama mengunjungi Keraton Yogyakarta. Ya. Sampai Keraton Jogja. Kita beli tiket dulu. Waduh, kamu kena orang. Jangan goyang. Ini adalah suasana di halaman bagian luar sebelum pintu masuk Keraton Yogyakarta. Ke Keraton Jogja, beli tiket dulu, wajib memakai masker ya. Anak usia 5 tahun. Ini dia harga tiketnya. Sekali kita beli minum dulu, kata mbak yang jualan, minumnya boleh dibawa ke dalam ya. Mari kita masuk ke dalam. Terima kasih. Yang sewu ibu. Iya pak. Monggo, terima kasih. Pak. Iya, sama-sama. Terus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kayak mana? Oh digas. Lagi untuk Bapak Ibu keluarga dari Medan ya. Karena inti kita kan memberi penjelasan tentang ya. Kita memutuskan memakai pemandu biar sekalian belajar tentang sejarah Keraton Jogja. Luas areal keseluruhan Keraton Yogyakarta ini adalah 14.000 meter persegi. Kita akan dibawa mengelilingi keraton bersama Mas Pemandu. Dari beliau yang digunakan ketika menjadi wakil presiden Bapak Soeharto di tahun 1973. Bahkan mobil ini ya dengan kapasitas mesin hampir 7.000 cc masih ori. Tapi Ini masih bisa dipakai mas? Ori. Berbeda dengan yang Prod ya. Walaupun cuma digunakan ketika menjadi Menteri RI ya, tapi ini merupakan dua mobil pribadi. Bukan pembelian dari pemerintah. Tapi yang paling utuh. Maka kalau mau ambil foto dari banyak ada ya, Mas. Dari sini kita menuju ke dalam. Di Keraton Yogyakarta ini muslim karena apa? Semua kejahatan ya dihukum sesuai dengan syariat Islam. Karena di sini ada dua tokoh abdi pancung atau penggal kepala. Dan satu lagi Algojo Mertolulut. Beliau dengan hukuman cambuk tertinggi potong tangan. Ya. angker tuh. Iya kan. Dan kan ini ya. Itu yang depan. Ini pak. Enggak ada ya? Yuk kita langsung sedikit ke menengah ini. Itu apa gitu? Supaya Ibu, apa? kalau masih di luar pilar tidak akan bergema, Bu. Tapi kalau udah di dalam pilar tidak bergema. Oh. Kita tepuk tangan. Ya. Oh. Ya. Dan dari luas 14.000 meter persegi lah. Inilah bangsal Tarok Agung yang bisa mengeluarkan sebuah gema atau gaul. Ya. Kedua di sini untuk pejabat penting terutama untuk panglima perang
ketika memberi instruksi itu, beliau cukup berada di taraf agung. Dengan bantuan gema yang ada di sini, suara beliau bisa didengar sampai jauh ke bawah. Satunya bangunan yang tidak boleh lagi direnovasi atau diberi pisah. Ya. Iya ya, karena pihak inilah semua raja-raja di Keraton Yogyakarta ini dilantik menjadi seorang raja. Karena di depan kita ini adalah tempat duduk seorang raja atau singgasana raja yang dinamakan dengan dampar kencono atau kursi emas. Dan untuk kursi biru dikhususkan untuk putra mahkota. Tapi sekali lagi maaf, kemarin ketika Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya diangkat menjadi raja di tahun 1989, kursi biru ini kosong. Rakyat yang akan menyampaikan aspirasi atau tidak? Karena ketika seorang rakyat akan menyampaikan aspirasi, tidak boleh mendekati ke keraton, tapi harus berada di tengah pohon beringin yang ada di tengah alun-alun. Maka nantinya dengan ikhlas ya, Abdi Dalam Koli ini keluar dari keraton. Ini keluarga, ini ya apa? Bentuk keraton dilihat dari atas ya. Nah ini ya, ini Pak keluarga ya. Keraton dilihat dari atas ya, seperti ini ya. Kita pukul bagian pusat tengah ya, yang hampa apa berubah, suaranya gemanya keras. Oh gitu. Tapi kalau kita coba pukul bagian ujungnya yang padat, mungkin nggak apa. Konstruksi yang ada di bawah itu seperti satu bangunan yang berrongga atau hampa. Pertama kalinya Universitas Gadjah Mada yang ada di kota Jogja. Karena untuk Universitas Gadjah Mada ini diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 di tanggal 19 Desember 1949. Dan inilah ini nanti ketika ada upacara adat memperingati hari besar umat muslim ya, satu Syawal besar Nabi dikeluarkan untuk mengiringi prajurit keraton. Sunnah ya, sunnah Rasul ya, sunnah ya. Yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu berkuda dengan panahan ya. Iya. Nah, ya. Tapi ini diperagakan oleh prajurit Nusro yang dulunya diambil dari orang. Gitu. Sebenarnya sampai daya enggak usia daguan, ada raja yang sudah menjadi seorang pemimpin. Ya salah satu sebenarnya Sultan Hamengkubuwono yang Betul. Sultan Hamengkubuwono keempat ya. Beliau lahir di tahun 1804 ya. Naik tangga di tahun Ini yang kelima. ya. Sultan Hamengkubuwono kelima. Yang ini memang mirip orangnya seperti ini. Ini kan agak tapi itu besar Bapak. ya. Ini agak gitu ya. Bukan di luar, 26 km dari sini. Imogiri itu untuk makam Raja-Raja Solo dan makam Raja-Raja Jogja. 20 orang anaknya, Pi. Sama dengan orang-orang Belanda saat itu dengan cara membangun atau mendirikan pabrik-pabrik gula. Bahkan pabrik gula yang beliau dirikan hampir 19 pabrik gula di kota Jogja. Bahkan rel-rel kereta api yang permainan Belanda saja kok. Biasanya sudah meninggal baru naik apa ya. Betul. Ini masih ada, udah ganti ya. Cuma satu alasan Bapak. Belanda menganggap ke-9 beliau dilantik di tahun 1940. Ketika menjadi raja juga sebagai negarawan. Pertama menjadi wakil presiden, menteri ekonomi, menteri negara, dan terakhir dinobatkan 74 tahun. Inilah profil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sebagai peraga emas yang dibuat kala itu oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 di tahun 1925. Ya. Emas itu. Oh, emas. Dan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan dan di dalam agama Islam sebagai agama yang Kita mau ke pintu gerbang utama ya, Lan. Brojonolo namanya. Ini pintu gerbang utamanya, pintu gerbang Brojonolo. tetap 8 ya, papan ya. Dan di sini ya nanti saya promosi tadi setiap hari Minggu nanti diperlihatkan ya tarian-tarian klasik yang diciptakan oleh negara Cina ya, karena unsur budaya-budaya di Jawa ini ada dari Portugis, Cina dan Jawa. Iya. Tapi agama 3 unsur tetap ya.
menghadap pintu utama Brojonolo. Sudah selesai kita keliling-keliling Keraton Yogyakarta. Hai Keraton Jogja. Setelah selesai keliling Keraton Jogja, kita dibawa ke seberang jalan untuk melihat pembuatan lukisan batik. Nah, ini ya untuk pelajaran dari pegang pelestarian batik yang pakai tulis. Kenapa? Sekarang banyak yang cap sama printing. Tapi kalau di keraton kita masih tulis dan kita sekarang kembangkan ada simbol yang sederhana. Batik tulis asli keraton itu depan sama belakang sama, bolak-baliknya sama. Iya, Cuma di keraton sekarang kita punya kreasi baru lagi. Salah satu sisinya kita berikan prada atau sabuk emas Pak, seperti ini. Ini simbolnya Sultan sekarang itu ini. Rama Sinta sebagai simbol atau lambang keharmonisan keluarga. Ada sungai, air mengalir sebagai simbol rezeki yang selalu mengalir. Ada sawah, simbol makmur, Borobudur. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Kalau ada yang mau ditanya silahkan komen di bawah. Bye-bye.